Halo, jumpa lagi om-om, paman-paman, dan mbah-mbah. Tentunya pecinta Centerlet Indonesia atau Centerlet Mania. Salam dulu, salam rahayu juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada request dari teman-teman tentunya ya, dari paman-paman dan om-om juga mbah-mbah, tentang driver yang non konstan. Itu caranya bagaimana untuk mengetahui secara singkat. Jadi apa ya, hanya untuk sekedar mana non konstan, mana yang konstan, gitu aja. Jadi kita batasi dulu pembicaraan untuk driver yang non konstan dan konstan current. Yang dimaksud current, masalah yang konstan voltage dan yang lain-lain kita bahas belakangan supaya tidak panjang-panjang. Di sini ada baterai, plusnya ke sana, plusnya LED. Di sini ada tail switch ke source-nya FET. Di sini ada MCU, dia mengeluarkan signal, mengirim ke FET ini tadi. Biasanya 5 mode yang sederhana: low, medium, high, strobe, dan SOS. Oke, signal diangkat, dia akan tegangan ini akan arus akan dari positif masuk ke sini dan ke sini, polos, tidak ada apa-apa. Jadi kalau sudah begini itu namanya non konstan, tergantung kekuatan baterai, tergantung kekuatan FET. Udah tembus kosong. Nah, ini FET ini biasanya dia sampai 0,018 ohm. Jadi sepertinya short ya. 4,2 volt ya, 4,2 volt kita ngomong gampangnya seperti itu. Karena dia pada gate-nya biasing full, dia akan short gitu aja. Mohon maaf, musim batuk. Nah, ini seperti di sini. Jauh aja gini ya. Nah, contohnya ini. Kok enggak enak ya. Bentar. Nah, ini ada dual FET di dalam satu IC. Ini yang kakinya 6 ini MCU, komponen pembantu, dan ini ada dual FET. Yang ini langsung ke L negatif, sama ya dengan skema tadi ya. L LED negatif, betul ya. Berarti yang dari baterai itu source-nya, yang output itu drain-nya. Nah, ini sudah tidak ada kemana-mana. Berarti driver ini adalah non konstan, seperti itu. Kalau sekarang, kalau yang konstan gimana? Ya, ini sekedar aja. Kalau yang konstan, MCU, dia ada penghambat ya, supaya dia tidak rusak. Bila PWM-nya memberi signal full, dan dia di sini akan ditekan oleh kontrol ini, jadi ada air sense di sini yang bias basis, maka dia akan ditekan tegangan dari MCU-nya yang mau melewati
atau yang mau masuk gate. Mau masuk gate ditekan sehingga dia nggak membuka terlalu penuh. Berarti sense-nya ini untuk mengatur current-nya yang melewati emitter. Seperti itu. Oke ya. Jadi mesti ada embel-embelnya ini. Jadi kakinya FET itu ada feedbacknya yang dari source-nya. Nah, kita kayak bedain ya. Nah, yang dari dry-nya langsung ke emitter, dari yang ke emitter. Terus yang ini source-nya langsung ke negatif atau body ya. Terus dry-nya langsung ke emitter. Berarti dia non konstan. Ciri-cirinya cukup itu saja. Seperti contoh lagi mana ya? Ini kita browsing lewat online aja ya. Ini. Dia ada dual FET. Terus dari body negatif dia di R. R ini fungsinya untuk nyetel arusnya dia supaya tidak kebablasan dengan LED tertentu, bukan semua LED. Untuk emitter tertentu atau LED tertentu, sehingga dia yang terbeban nanti jadi ininya, resistornya atau hambatannya ini. Kalau FET-nya dia akan menyemburkan mati. Menyemburkan tenaga ya sekuat FET-nya. Seperti itu. Bisa dijumper untuk menaikkan sekemampuan FET 2 ini. Oke ya. Terus mana contohnya lagi? Kalau ini satu FET saja. Ini outputnya di R LED-nya. Bagaimana untuk menaikkan? Pindah ke sini. Tapi sekemampuan ini FET-nya. Nah, kalau bebannya di sini terlalu kuat, baterainya kuat, ya FET-nya kalah. Itu harus ditingkatkan. Terus saya cari satu lagi. Oh, ini sama. Nah, kalau yang ini beda cerita ini. Ini dual FET seperti tadi di dalam satu IC dan ini MCU-nya. Maka ampernya dia akan gede loh. 4 ya. 4 ampere dengan dual FET yang ada di dalam satu IC. Oke ya, seperti itu. Terus di ini source-nya itu akan mengarah ke negatif langsung. Nah, ini dia akan dijumper ke negatif langsung. Oh, bukan. Ini sorry. Ini jenisnya yang B channel ya. Dia keluar positif, berarti ini dijumper dari positif. Beda. Mohon maaf, kebalik. Kalau yang ini tadi punya saya, nah ini yang N channel, ting, ini body masuk ke source, outputnya L-min. Kalau ini tadi LED atau emitter yang
plus. Oke ya, mohon maaf. Salah. Oke, seperti itu. Itu adalah ciri-cirinya driver non konstan. Tapi bagaimanapun juga kalau kita sudah mau custom dengan meningkatkan FET-nya atau MOSFET-nya ataupun mungkin sudah termasuk dalam integrated MOSFET yang seperti itu tadi yang berbentuk IC, kita juga harus mengingat baterainya, tail switch-nya, rangkaiannya, kabel-kabelnya apakah sudah oke. Jika belum oke, jangan keburu-buru untuk merubah ini, tapi sempurnakanlah dulu perkabelan, persuitan, perbateraian dan lain sebagainya. Bila sudah oke semua, tentunya dengan alat ukur yang mumpuni. Kabelnya saya gedekan. Tail switch-nya saya jumper. Ada perubahan sekian. Kita nikmatin aja perubahan-perubahan itu sedikit demi sedikit, sehingga kita itu betul-betul tahu, ternyata efisiensinya meningkat. Ternyata saya perbaikin tail switch-nya yang pertama yang biasa diganti Om10, meningkat ya, seperti itu. Salah satu contoh saja. Oke. Nah, kalau sudah tadi juga ada pertanyaan juga. Bagaimana kalau ini satu contoh aja LED yang umum kita gunakan ya, seperti SST40, SFT40. Kita nggak membahas yang SBT 90 ataupun SFN 55.2 dan lain sebagainya yang gede-gede, itu tidak, tapi yang kita umum aja. Terus juga kita mau belajar tentang baterainya. Ini saya punya LED di sini, Envoy SST40. Ya, nanti kalau teman-teman yang punya info, tolong saya dikasih info juga, jadi ada feedbacknya gitu. Ini kok lempar ke sini. Ini akan saya coba sebentar, saya ambilkan baterainya dulu. Oke, kita sudah persiapkan baterainya. Akan kita ukur menggunakan multitester untuk melihat voltnya. Gimana ya, gini aja ya. Lah, acak-acakan biarin. Yang penting kan bisa nanti. Oke, 4,19 berarti kita anggap aja full ya, 4,2. Mengapa kok mesti mikir baterainya? Soalnya ya kuncinya senter di sini, di baterainya. Kalau baterainya nanti maksimum current-nya cuman 2 ampere, dikasih LED gede-gede ya percuma, dia protected di 2 ampere seperti itu. Ini tanpa merek. Ya ada mereknya sebetulnya, cuma sudah kita nggak usah nyebutkan mereknya. Kita cek ampernya. 10 ampere. Kita menggunakan Unity ya. Ya boleh-boleh aja menggunakan AVO sembarang, boleh. Orang untuk praktek aja kok. Tidak untuk dibuat perhitungan yang jelimet ya, nggak masalah. Kita tutupi, nanti ini akan silau dan AVO-nya nggak akan kelihatan. Oke. Turun terus ya. Anggap aja 4,6 ampere untuk SST 40 tanpa driver. Jadi tanpa driver sama sekali ya. Kabelnya pun gede. Ini AWG 20, sedangkan ini AWG 13.
tanpa driver, tanpa merek, tapi lumayan, ini lumayan high grade. Sekarang kita pakai Murata VTC 5. Ini katanya Sony ya, VTC 5A hydrin. Kita cek gini lagi, tidak apa-apa, yang penting oke. 4,21, anggap saja penuh ya. Alat ukurnya pun ya lumayan lah, bisa buat standar Sanwa ya. Kita minggirin dulu, kita tutupin biar ndak silau. Berapa kira-kira Anda om-om, mbah-mbah tebak ya? SST 40 normal ya itu ya, enggak LED busuk, baru juga. Ya begini ini kalau namanya eksperimen ya, hadapilah kenyataan. 4,2 volt tanpa driver. Oke, 1, 2, 3 kita coba. Kok jatuh? Ntar ya, saya tutupin yang enak dulu. Oke. 6,4 ya, tanpa driver. Oke, kita matikan dulu. Sekarang kita ngomong-ngomong. Jadi kalau SST-nya 40 itu bisa tembus sampai 8 ampere atau 9 ampere bahkan. Ya, marilah kita cek lagi rangkaian mana yang kurang betul atau bagaimana, seperti itu. Kemarin saya coba maksimum untuk SFT 40 itu di 7, sekian. Jadi tidak bisa menyentuh lebih. Kalau lebih dari 8 ya maksudnya. Kalau XHP 50.2 itu memang luar biasa. Bukan saya promo untuk XHP, tapi memang dia dengan 4,2 volt dia sudah menyentuh hampir 11 ampere, seperti itu. Oke, saya kira seperti itu. Bisa kita petik sesuatu yang berguna, dan yang tidak berguna kita tinggalkan. Tidak melebih-lebihkan sesuatu di sini. Apa mungkin? Ya, jadi ini pertanyaan saya. Apakah mungkin LED-LED yang kita terima itu adalah LED yang bukan yang excellent ya? Jadi sudah sortiran yang dipasang di center-center. Ini pertanyaan, bukan pernyataan ya. Jangan nanti dia menyatakan begini, tidak. Apakah mungkin jadi mungkin kalau bawaan itu lebih bagus, apakah seperti itu? Komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. Konten lucu-lucuan, tidak usah diperdebatkan, tidak usah dibuat pertengkaran. Oke, matur nuwun atau terima kasih untuk om-om, mbah-mbah, dan paman-paman yang masih di dalam perjalanan. Berhati-hatilah di jalan, yang sedang bekerja lembur mungkin untuk menafkahi keluarga dan lain sebagainya. Semoga dimudahkan rezekinya, dibuka pintu-pintu berkatnya. Oke.
Tentu saja dengan jaga kondisi dan kita salam sehat selalu lah. Gitu, selalu dalam lindungannya. Demikian sejahtera bersama keluarga untuk Anda-Anda, om-om di rumah yang sempat sedang menonton. Seperti itu. Sekian untuk konten. Kapan-kapan kita bisa lanjut lagi. Salam Rahayu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.